I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iros Wahenda dengan NIM 210714. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah dibahas sebelum UAS. Pengertian ergonomik adalah studi tentang interaksi antara manusia lain dan lingkungan kerja mereka. Aspek ergonomik dan lingkungan kerja meliputi desain ergonomis, postur kerja, pencahayaan, udara ruangan, dan organisasi tempat kerja. Tujuannya dari ergonomik adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Meliputi manfaat yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi absensi dan cedera. Selanjutnya, standar tenaga kerja. Pengertian standar tenaga kerja merujuk pada pedoman atau aturan yang ditetapkan untuk mengatur kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tenaga kerja dalam suatu bidang atau sektor tertentu. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Contoh standar tenaga kerja. Pertama, standar tenaga ahli penyedia jasa konsultasi pengawasan konstruksi di kementerian. Kedua, standar jaringan sistem tenaga listrik. Ketiga, standar penilaian pendidikan. Keempat, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kelima, standar kompetensi kerja tenaga kesehatan. Penerapan etika. Penerapan etika dalam lingkungan kerja dapat membantu menciptakan budaya kerja yang positif, meningkatkan kepuasan karyawan, dan membangun reputasi perusahaan yang baik. Selain itu, etika juga berperan penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Selanjutnya, kesimpulan. Strategi manajemen sumber daya manusia fokus pada keterkaitan dengan tujuan strategi organisasi, bertujuan meningkatkan kinerja dan pengembangan budaya inovatif melalui perencanaan distribusi sumber daya manusia. Pentingnya strategi manajemen sumber daya manusia termanifestasi dalam pendekatan inovatif, peningkatan mutu, dan pengurangan biaya dengan melibatkan karyawan serta mendorong lingkungan yang mendukung inovasi. Menurut Robert dan Ernest, tahun 1999 menyebutkan manajemen rantai pasok sebagai pengelolaan aktivitas yang melibatkan perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, dan pengelolaan kembali produk atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisiensi dan efektif. Selanjutnya, kepentingan strategis rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan menggambarkan koordinasi semua aktivitas rantai pasokan dimulai dengan bahan mentah dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Dengan demikian, rantai pasokan mencakup pemasok dan produsen atau penyedia jasa dan distributor, grosir atau pengecer yang menyerahkan produk atau jasa kepada pelanggan akhir. Tujuan dari manajemen rantai pasokan adalah untuk menyusun rantai pasokan guna memaksimalkan keunggulan kompetitif dan pemanfaatan bagi konsumen akhir. Sedangkan menurut Packet 2023 dalam Handayani 2016, yaitu pertama, risiko internal termasuk risiko
dalam proses dan kegiatan pengendalian. Kedua, risiko eksternal termasuk subkategori permintaan dan risiko penawaran. Ketiga, risiko eksternal lainnya termasuk risiko lingkungan, subkategori yang berdampak. Selanjutnya, pengelolaan rantai pasokan terintegrasi. Manajemen rantai pasokan terintegrasi adalah pendekatan holistik dalam mengelola seluruh aliran produk, informasi, dan keuangan yang terkait dengan pengadaan bahan baku, produksi barang, dan pengiriman produk kepada konsumen. Konsep ini melibatkan koordinasi dan kolaborasi yang erat antara semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan, termasuk pemasok, produsen, distributor, dan pengecer. Selanjutnya, manajemen distribusi. Manajemen distribusi adalah proses yang digunakan oleh organisasi bisnis untuk mengawasi pergerakan barang dari pemasok, produsen, grosir, dan distributor ke pelanggan akhir. Mulai dari pembelian bahan baku dari pemasok hingga penyediaan produk akhir kepada pelanggan, ada banyak proses dan aktivitas yang terkait dengan manajemen distribusi. Selanjutnya, sistem IBC. Sistem IBC adalah teknik manajemen persediaan dengan membagi persediaan ke dalam 3 golongan sesuai dengan tingkat penurunan kepentingan yang didasarkan pada nilai rupiah pada investasi masing-masing golongan persediaan. Prinsip manajemen persediaan menerapkan klarifikasi IBC adalah semua persediaan harus bisa dimasukkan ke dalam salah satu kelompok persediaan. Selanjutnya, permintaan dependen. MRP didasarkan pada permintaan dependen. Permintaan dependen adalah permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang lebih tinggi, misalnya permintaan akan mesin otomotif roda merupakan permintaan dependen yang tergantung pada permintaan otomobil. MRP digunakan pada berbagai industri, terutama yang berkarakteristik job shop, yakni industri yang memproduksi sejumlah produk dengan menggunakan peralatan produksi yang relatif sama. MRP tidak akan cocok bila diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk dalam jumlah yang relatif sedikit. MRP dalam industri jasa, material recruitment planning. Dengan sistem MRP, perusahaan dapat mengetahui banyaknya bahan baku atau bahan pokok yang diperlukan untuk membuat suatu produk di masa yang akan datang dan dapat meningkatkan atau mengurangi persediaan bahan baku yang diperlukan agar jumlah persediaan pada batas yang terkendali, tidak kekurangan maupun tidak juga berlebihan. Berikut dengan contoh proses material recruitment planning pada perhitungan material untuk produksi UMKM keripik usus cabai Babe Malang. Digunakan metode perhitungan loss sizing, yaitu perbandingan metode lot for lot dan metode EOQ. Pemilihan metode perencanaan kebutuhan material ini disesuaikan dengan keadaan UMKM keripik usus cabai Babe yang membutuhkan minimasi dalam penggunaan inventory, baik untuk inventory bahan baku maupun inventory hasil produksi. Selanjutnya, perencanaan sumber daya perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, Enterprise Resource Planning, adalah dalam bahasa Inggris merupakan sistem informasi yang dirancang untuk perusahaan manufaktur
atau jasa. Tujuannya adalah untuk menyatukan dan otomatisasi proses bisnis terkait operasi, produksi, dan distribusi dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, materi ke-6, penentuan jadwal jangka pendek. Pentingnya penentuan jadwal jangka pendek. Definisi jangka pendek adalah penerjemahan keputusan kapasitas, perencanaan agregat, serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan pekerjaan tentu atas karyawan, material, dan pemesinan untuk memenuhi permintaan karyawan dan peralatan tertentu dalam basis harian atau jam. Pentingnya penjadwalan jangka pendek bagi suatu perusahaan adalah untuk mengurangi alokasi tenaga operator, mesin dan peralatan produksi, dan dari aspek lainnya untuk lebih efisien. Penjadwalan menambah kapasitas dan fleksibilitas yang terkait memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat dan pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Selanjutnya, metode penentuan jadwal. Metode penugasan. Metode penugasan, assessment method, merupakan proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Metode penugasan ini bertujuan meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Karakteristik permasalahan penugasan adalah hanya ada satu pekerja yang tugasnya hanya untuk satu mesin proyek. Contohnya, penugasan pekerjaan pada mesin kontrak, karyawan pada proyek, dan karyawan pemasaran pada wilayah tertentu. Selanjutnya, kesimpulan. Peningkatan efisiensi. Penentuan jadwal jangka pendek yang baik membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya dengan baik. Kesuksesan proyek. Penentuan jadwal jangka pendek yang baik adalah kunci kesuksesan proyek, membantu mencapai tujuan yang ditetapkan dan menghindari penundaan yang tidak diinginkan. Meningkatkan kepercayaan. Dengan adanya jadwal yang terkelola dengan baik, kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis akan meningkat karena mereka tahu apa yang dijanjikan akan diberikan. Selanjutnya, manfaat just in time. JIT bukan hanya sekedar metode pengendalian persediaan, tetapi juga merupakan sistem produksi yang saling berkaitan dengan semua fungsi dan aktivitas. Manfaat JIT antara lain mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan barang, mengurangi waktu stop dan penundaan jadwal produksi, mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya, penggunaan mesin dan fasilitas secara baik, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok, layout pabrik yang lebih baik, dan pengendalian kualitas dalam proses. Selanjutnya, pengertian sistem produksi Toyota. Toyota Production System atau yang biasa dikenal dengan sebutan TPS adalah pendekatan unik dari Toyota dalam berproduksi. Hal ini merupakan dasar dari berbagai gerakan lean production yang telah berdominasi tren dalam berproduksi sejalan dengan Six Sigma selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini. TPS adalah contoh yang paling sistematis dan yang telah berkembang sedemikian jauh dari apa yang dapat diraih oleh prinsip-prinsip Toyota Way. Metode Toyota Production System merupakan metode yang telah banyak diterapkan oleh perusahaan otomotif di dunia. Metode TPS ini mempunyai tujuan utama untuk mengurangi pemborosan yang terjadi pada proses produksi. Selanjutnya, perbedaan JIT, TPS, dan operasi ramping. JIT menekankan pada penyelesaian masalah, TPS menekankan pada pembelajaran pegawai
dan peningkatan lingkungan ini perakitan. Operasi ramping menekankan pemahaman mengenai pelanggan. Kesimpulan, Just in Time adalah sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan menghasilkan produk untuk layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa menyimpan stok berlebih. TPS dan JIT mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat. Sedangkan operasi ramping berarti mengenali nilai pelanggan dengan menganalisis semua aktivitas yang diperlukan prosesnya berdasarkan cara pandang pelanggan. Motherfucking design all right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.